Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memandang wajahnya dan merasakan kasih setianya. Kita angkat pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat
Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bareng saya Marsha Manopo. Nah, kali ini saya akan share tentang hidup yang maksimal. Nah, nanti akan ada 2 bagian, ini adalah part yang pertama. Saudara, kita semua tahu bahwa kita ini memiliki satu kesempatan saja untuk hidup. Kalau generasi sekarang bilang adalah YOLO, you only live one. So, bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan kita ini yang hanya sekali saja? Itu sebabnya kita perlu maksimal di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekali lagi, kita nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini, tapi selagi Tuhan kasih kesempatan, yuk kita sama-sama untuk hidup yang maksimal. Nah, hari ini mari kita sama-sama buka di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini kita jelas melihat bahwa demi kemurahan Allah. Kita bisa lihat di sini dasarnya adalah demi kemurahan Allah. Paulus bilang, aku menasihatkan kamu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Nah, kalau yang namanya persembahan Bapak Ibu, persembahan yang bagaimana yang mau kita berikan kepada Tuhan kita? Yang pasti saya percaya kita nggak mungkin kasih persembahan hidup kita yang setengah-setengah atau yang kurang baik atau yang nggak maksimal. Yang namanya persembahan untuk Tuhan pasti kita mau itu yang maksimal. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa waktu kita mempersembahkan hidup kita secara maksimal dari semua aspek hidup kita, itu juga adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya kita hari Minggu, haleluya, puji Tuhan, tapi justru ibadah kita yang sejati juga ditentukan dari persembahan hidup kita di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan tentunya Minggu. So, bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan sesuatu yang maksimal, yaitu hidup kita yang maksimal, sehingga kita lakukan yang terbaik. Nah, ada 2 yang harus kita renungkan. Nah, di part pertama ini saya akan kasih 1 terlebih dahulu. Apa yang membuat kita bisa hidup maksimal? Dan mungkin ini yang pertama. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu Saudara. Who are you doing this for? Atau untuk siapa kita lakukan ini? Nah, mari kita sama-sama buka di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun, sekali lagi ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Nah, kalau kita lihat teks ini, maka kita akan tahu dan menyadari bahwa tidak ada dikotomi dunia sekuler sama dunia rohani. Karena apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Katakan amin. Ya, sekali lagi ya, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Sehingga menurut saya sepertinya sudah cukup untuk kita membeda-bedakan antara, oh ini dunia sekuler, oh ini pelayanan. Sepertinya ada 2 perbedaan. Kalau terjadi seperti ini, maka terkadang yang terjadi adalah salah satu kita habis-habisan gitu ya, kita serius, tapi yang satunya sepertinya kita lakuin setengah-setengah. Nah, ayat ini jelas apapun yang kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Jadi, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dalam arti mau itu sekuler kah, rohani, apapun yang kita lakukan harusnya jadi rohani. Haleluya. Kenapa? Karena kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sehingga saya percaya saat ini juga, entah di kantor kita kah, entah waktu kita di kampus kah, entah waktu kita lagi ada kerjaan, ada bisnis, atau apapun juga, kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Jadi kita nggak banding-bandingkan, oh ini pelayanan, oh ini sekuler. Nggak, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga tidak ada yang setengah-setengah. Karena semuanya untuk Tuhan. Ya, di kerjaan kita full, dan juga di dalam pelayanan kita juga full.
Karena kita tahu bahwa oh Tuhan Yesus ini aku lakukan semuanya buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita juga tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan percayakan. Nanti di part 2 saya akan share juga tentang why kita lakukan ini. Kenapa? Why are we doing this for? Kenapa kita lakukan ini? Tapi di part pertama ini ya kita sama-sama belajar bahwa ternyata memang semuanya kita lakukan buat Tuhan. Sehingga kita harus do the best, kita harus maksimal dalam setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat. Kerjaan kah, pelayanan kah, keluarga kah, apapun juga kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Ibadah bisa diartikan juga dengan avoda atau aboda, yang artinya juga ibadah dan juga artinya adalah kerja. So, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama yuk pandang ini semua adalah anugerah Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya ujung-ujungnya untuk Yesus. Ujung-ujungnya Yesus, semuanya buat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan lanjutkan lagi di part kedua, tapi kali ini mari kita merenungkan bersama-sama, sudahkah kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita? Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari ini kami mau bertobat Tuhan Yesus, karena mungkin kami selama ini melakukan setengah-setengah. Entah itu pelayanan hari Minggu, kami kasih waktu kami yang setengah atau waktu sisa kami. Entah itu dalam pekerjaan itu kami males-malesan, tapi hari ini kami tahu Tuhan apapun yang kami lakukan itu semua untuk Tuhan. Ajar kami supaya kami terus memandang Engkau dan supaya kami terus tahu bahwa ini kami lakukan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, God's Lover, kalau God's Lover merasa diberkati dengan konten-konten dari WFH, so saya mengajak saudara untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, teman, sahabat, atau siapapun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.